Sidang Jumat rahimakumullah. Di akhir Ramadan nanti ada 3 air mata yang mengalir. Pertama adalah air mata kerugian, air mata penyesalan. Itu berlaku bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Padahal bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Artinya amal soleh yang dilakukan pahalanya berlipat ganda, tapi maksiat yang dilakukan menuai ancaman dosa yang sangat besar. Maka kita berlindung dari nomor yang pertama ini, air mata kerugian, air mata penyesalan. Yang kedua, ada air mata yang mengalir di akhir Ramadan nanti ketika takbir berkumandang, yaitu bagi orang yang berpuasa tapi gugur pahalanya. Dia mampu menyelesaikan puasa Ramadannya tapi tidak mendapatkan ampunan dan pahala yang sempurna. Mengapa demikian? Karena ketika berpuasa melakukan hal-hal yang tidak selazimnya dilakukan, maksiat juga dia lakukan sementara dia sedang berpuasa. Oleh karena itu Rasul mengingatkan dalam pesan hadis beliau yang tidak asing lagi untuk kita renungkan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menahan tutur katanya, dia lakukan caci maki, kezaliman lewat lidahnya, maka tidaklah Allah memerlukan seorang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaganya. Ini harus kita perhatikan. Sidang rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua juga. Puasa kita tunaikan tapi pahala tidak sempurna kita genggam. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh di sisa waktu yang ada ini. Yang lalu telah lewat, tidak usah kita sesali, tapi kita mengisi dengan amalan-amalan yang terindah, khususnya menjaga panca indera kita. Ini yang kedua. Dan puncak kebahagiaan di akhir Ramadan nanti saat takbir berkumandang adalah air mata kemenangan, air mata kebahagiaan, air mata takwa yang Allah nyatakan dalam pesan Al-Quran. Inilah orang-orang yang la'allakum tattaqun, yaitu mereka yang menggenggam gelar takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, inilah esensi kita berpuasa, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti bahagia di dunia juga di akhirat. Di dunia orang takwa Allah berikan kepada dia pertolongan, kemudahan, solusi menghadapi persoalan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya solusi, jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Bahkan diberi rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Kemudian di akhirat kelak, nikmat yang tiada bandingan, luas tak bertepi impian kita semua, yaitu menjadi ahli syurga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Semoga kita meraih air mata kebahagiaan, air mata kemenangan, yaitu termasuk golongan ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana mengisi waktu yang tersisa ini? Rasulullah memberikan pesan dakwah. Yang pertama, hendaklah kita bersungguh-sungguh berhalwat kepada Allah, khususnya di 10 hari terakhir, i'tikaf, tilawah Al-Quran, tadarus, mengkaji ayat-ayat Allah agar Allah turunkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mentadaburinya. Dialah orang-orang yang berpikir. Ini amalan yang pertama, berhalwat kepada Allah, membaca Al-Quran di rumah-rumahnya Allah, khususnya 10 hari terakhir. Maka sempatkan barang semalam untuk iktikaf. Kemudian yang kedua, digambarkan
bahwa Rasulullah di bulan Ramadan itu sangat dermawan, melebihi kecepatan angin yang berhembus. Inilah saat terindah bagi kita untuk mengeluarkan, menghitung kembali zakat, infak dan sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Maka ayo kita hitung, sudah saatnya kita mengeluarkan zakat yang 2,5% kalau sudah sampai nisab dan haulnya, kemudian infak dan sedekah. Ada sebuah hadis yang sangat memikat hati, yaitu ketika Rasul mengatakan boleh seorang muslim memiliki rasa hasad, iri kepada dua golongan. Satu, kepada orang kaya yang dermawan. Orang kaya dermawan, kita boleh ingin seperti dia. Bahkan kalau ada saudara kita kaya dermawan, kita doakan agar dia bermanfaat bagi umat, lingkungan, masyarakat, sosial, bahkan negeri dan bangsanya. Kita boleh ngiri pada orang yang pertama ini. Kenapa demikian? Sebuah impian yang lazim kalau kita berharap kepada Allah. Ya Allah, aku ingin tahun ini zakat malku 25 juta. Itu artinya Allah berikan anugerah rezeki 1 miliar. 1 miliar zakat malnya 25 juta rupiah. Niat saja sudah diganjar pahalanya. Kemudian yang kedua, kita boleh punya hasad, iri kepada ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu ini mengamalkan ilmunya. Ingat, ilmu cahaya penerang dalam kehidupan. Tanpa ilmu gelap gulita. Oleh karena itu kita harus senantiasa mencintai Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Inilah amalan yang kedua setelah berhalwat tilawah Al-Quran, sedekah, dan yang ketiga perbanyak menghambakan diri kepada Allah. Manusia makhluk yang lemah tak berdaya, banyak dosa, banyak khilaf dan salah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya dosa. Tidak ada yang tak punya dosa, tapi yang paling baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa setinggi gunung, sedalam lautan, ketika kita bertaubat, Allah akan ampuni. Inilah dia momentum terindah di bulan Ramadan, agar kita dibebaskan, dihapuskan dari segala noda dan dosa. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman kepada Allah, membuktikan dengan amal soleh, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita termasuk ahli taubat. Amin ya rabbal alamin. Ingat sebuah doa yang tak asing lagi di penghujung. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menggenggam nikmatnya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin.